Kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land kepada anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi diduga berkaitan dengan pasal pada Raperda soal kontribusi sebesar 15%. KPK sempat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal dasar penetapan angka kontribusi itu. Lalu seperti apakah penjelasan Gubernur Ahok berkaitan dengan hal tersebut? Informasi akan disampaikan oleh reporter Julita Tenambanua yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Ya Julita, seperti apa penjelasan Ahok berkaitan dengan kontribusi 15% tersebut? Ya, Ega dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kemarin pada pemeriksaan oleh KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menjadi saksi dari tersangka Muhammad Sanusi dan juga Arisman Wijaya ditanyakan terkait dengan retribusi tambahan 15% yang dirangkum dalam Raperda Reklamasi Jakarta, di mana ia menyebutkan dalam pemeriksaan KPK kemarin ia menjelaskan kepada KPK bahwa ia juga tidak tahu persis dari mana datangnya 15% tersebut karena hitung-hitungannya itu sudah berdasarkan hitung-hitungan konsultan dan kemudian mereka juga meng-cross-check, yaitu penyidik meng-cross-check terkait bagaimana dasar dari 15% tersebut. Dan kemudian dari pihak Pemprov DKI Jakarta khususnya Ahok itu memberikan video di mana itu isinya adalah terkait dengan pembahasan penentuan retribusi tambahan sebanyak 15% yang diajukan ataupun diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. 15% ini memang diusulkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD, yaitu melalui Balegda, dan ternyata pada akhirnya ini diputuskan 5% oleh Balegda. Dan pada pembahasan Raperda reklamasi tersebut pun Ahok mengatakan kepada penyidik bahwa ini belum mengajak pihak swasta atau pengembang. Dan kemudian pada pemeriksaan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pernyataannya itu dicocokkan kepada saksi yang telah diperiksa sebelumnya, yaitu ada sejumlah saksi ataupun pejabat dari Pemprov yang dipanggil juga oleh penyidik KPK yang dimintai keterangannya terkait dengan Raperda ini, yaitu Tuti Kusumawati yang merupakan Kepala Bapeda Pemprov DKI Jakarta dan juga Vera Revinasari yang merupakan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta. Ya, Basuki Cahayapurnama itu dipanggil kemarin untuk menjadi saksi langsung untuk 3 tersangka, yaitu mantan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, kemudian Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya, dan berikut juga personal asistennya yaitu Trinanda Prihantoro, karena ini harus segera dicocokkan ataupun diselesaikan berkasnya karena akan segera masuk ke pengadilan. Egan. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila itulah nyawa, jiwa itu baik Ahok, silahkan dan pasti bisa menang. Tapi kalau nggak ada jangan harap. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena
fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya nggak mungkin meninggalkan Surabaya gitu karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga nggak mungkin nggak nurut sama ibu gitu ya. Kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Iya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang kita sering mendengarkan statement Ibu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya, karena sudah baru mendapatkan amanah dari warga Surabaya, itu menjadi kendala, tetapi juga seperti yang dikatakan ada pertimbangan politik kalau kemudian dalam masa PD Perjuangan ada hak prerogatif Ibu Ketua Umum kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma, itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat petanya, kalau Ibu Risma maju, ini memang ada faktor yang agak menarik ya. Kalau dalam kontestasi pilkada langsung semacam ini, pemilu secara langsung itu faktor kekuatan figur itu menjadi faktor yang sangat menentukan, sangat dominan. Bagaimana kekuatan magnet elektoralnya, bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Petahana Pak Basuki Cahayapurnama dibandingkan nama-nama yang lain, tanpa saya mengurangi rasa hormat peluang kandidat lainnya. Gitu. Kenapa Bang Hanta lebih menarik kalau di head to head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun, ada agak mirip. Pertama misalnya kita lihat keduanya adalah kepala daerah yang dalam persepsi publik dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mungkin berbeda dengan daerah lain, di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki terobosan seperti halnya mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi, faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Ibu Risma. Kita tahu Pak Ahok yang tegas, Ibu Risma juga dalam persepsi publik menurut saya juga tegas, berani, terobosan-terobosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penertiban Doli, di sini ada Kalijodo. Kira-kira gitu, banyak hal yang bisa dibandingkan. Baik. Yang ketiga, silakan. Ya. Silakan Mas. Gimana? Yang ketiga dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini menurut saya relatif minim ya dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita lembaga survei misalnya, tingkat kesukaan, likability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika Ibu Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya menurut saya dengan Pak Ahok sebagai petahana. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI ketimbang nama-nama lainnya. Meskipun potensi itu ada di Pak Yusril ya dibanding nama-nama lainnya. Tapi Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi tanda petik ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir Andini yang disampaikan oleh Pak Ahok ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik, tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu prasmanannya berkualitas semua itu kan positif menurut saya. Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat Jakarta begitu yang sudah 2 tahun saat ini ya kalau dipimpin oleh Ahok, kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya, melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah ya saat ini untuk votersnya begitu, apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan begitu dan didukung oleh parpol? Iya, itu yang menarik.
masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa, tertinggi tentu sebagai ibu kota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta tertinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu, kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah, kalau misalnya betul-betul ini terjadi ya, PDI Perjuangan betul-betul mengusung Ibu Risma. Tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era Bu Risma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, tinggal dibandingkan. Kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya, yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa. Sama-sama satu meskipun di Surabaya, yang satu di DKI. Ketimbang hal-hal di luar substansial, misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya. Nah, pemilih, kalau dalam studi perilaku pemilih itu kan ada 3 karakter, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, ini sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruhi pemilih psikologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Sementara pemilih sosiologis, ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, Pilpres itu berada di DKI sebenarnya ketika semua terlibat, kelas menengah, masyarakat terdidik, intelektual berada di sini semua. Nah, Mas Hanta, kalau faktor gender, kemudian faktor ras dan agama begitu yang juga mau tidak mau memang menjadi faktor gitu ya untuk bagi pemilih. Itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa? Cuma tetap kalau saya ingin mengajak kita semua berpikir demokrasi kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu mengajak untuk membedah rekam jejak, melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti yang dikatakan tadi, soal gender. Kalau terjadi kan ini gubernur pertama, nantinya yang perempuan misalnya, calon gubernur yang berlaga nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basuki Cahayapurnama juga kalau jadi gubernur, meskipun dulu pernah, dari segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting basisnya meritokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya integritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik, memadai, leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong pada masyarakat. Tetapi betul seperti yang dikatakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.